Nah, liatin dong airnya mandiri gitu. Nah, jadi nih, Aduh, ibu berani sekali, jangan sampai ibu dipersekusi loh sama orang-orangnya Jokowi. Nah, inilah bukti bahwa betapa bobroknya kepemerintahan Pak Jokowi. Baru kali ini seorang mama, seorang ibu-ibu sampai-sampai turun ke jalan untuk bersuara, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Nah, untuk itu langsung saja kita lanjut seperti apa videonya dan bagaimana tohokan-tohokan mama ini terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda itu sekolahnya nggak bener kali ya? Aduh. Ya. Jangan asal aja masalah pendidikan anak. Kami orang tua itu mendidik anak sebaik mungkin. Jadi porak-poranda gara-gara kepemimpinannya 10 tahun. Anda ini gila, Pak. Ngawur itu namanya ngawur. Sampai aku ngawur pol. Saiki kok pena udah 10 tahun tuh minta maaf. Hello. Bablasan. Negara jadi rusak gara-gara sampean. Tahu, kami untuk memperbaiki setelah sampean lagi satu belum tentu mudah. Seenaknya bikin peraturan ABC. Tanggung jawab kalian sendiri ya. Kau telan sendiri uangnya, kau tanggung jawab dan kau bayar semua utang-utangmu. Sekolahmu juga bener loh. Tanya seluruh Indonesia. Tanya sama seluruh Indonesia. Cuma orang diam ini bukan berarti diam mengiyakan apa katamu. Ya, hanya orang yang kau bayar mengiyakan kata-katamu. Maaf Pak, coba dibuka dulu di pikiran kepala, dibuka dengan terang benderang. Ojo sakarepe, dikasih kontrasepsi. Kami dulu pelajaran sex education waktu sekolah mengatakan bahwa bahayanya seks bebas. Apa akibatnya? Jangan kalian lakukan. Pak dikasih kontrasepsi, coba toh. Apa sih sampean itu? Apa anak-anakmu dikasih kontrasepsi selama ini? Kawin bebas. bisa jadi. Dengan anak buahmu yang dipakai duit punya uang banyak itu bisa cari perempuan semaunya. Jangan begitu. Kami cukup marah dan gak akan pernah berhenti marah dengan kelakuan kamu ini. Sampai ini uang edan. Sajane memang edan. Kami udah gak kuat sekarang sampean itu. Nunggu sampai lengser. Memang ngenteni Pak. Tapi ingat tanggung jawab Pak. Gak bisa minta maaf. Apa yang dimaafin? Rusak 10 tahun. Rusak tenanan ini Indonesia gara-gara sampean. Tahu kamu, kemarin kami luar biasa bisa pecah kepala kami karena marah dengan sampean sendiri dan kroni-kroni kalian itu yang kau bayar dengan duit yang nggak jelas itu merusak negara ini. Kami ini nggak akan berhenti Pak. Dengan saya mewakili suara ibu-ibu seluruh Indonesia, tidak ada ibu-ibu yang mau anaknya rusak. Apalagi kalian kasih kontrasepsi, dasar edan, dasar gila. Gila itu namanya. Kalau mau rusak sendiri anaknya, jangan anak orang. Jangan Pak. Jangan kamu pikir orang-orang terdekatmu setuju dengan pendapatmu, dengan uangmu, hingga mengikut apa caramu. Jangan kau kira Indonesia cuma itu isinya, ya. Dan ingat, jadikan catatan ini. Pak Jokowi, ini loh, anak Bapak itu punya kemampuan apa gitu loh, bisa jadi wakil presiden. Punya kapasitas apa, rekam jejaknya apa, pendidikannya apa. Banyak anak bangsa yang pintar, tapi mereka jadi tukang ojek, jadi gojek di mana-mana. Anak saya juga ikut program ke luar negeri untuk mencari kerja Pak, lapangan pekerjaan, karena di sini nggak bisa. Nah, anak Bapak jadi mencalonkan diri jadi gubernur. Kemampuannya apa Pak? Bikin malu aja. Prestasinya apa? Setahu saya dari kecil itu kan untuk menjadi pejabat kita harus melalui pendidikan ini dan harus cakap untuk berbahasa paling enggak dua bahasa asing. Ini anak Bapak bisa apa coba? Ini banyak anak-anak yang jadi tukang ojek, gojek itu mereka PHK dari Pertamina, dari mana-mana. Mereka pendidikan S1 Pak. Coba aja pikiran Bapak nggak tahu malu jadi presiden. Turun Pak, turun. Sebelum digantung sama rakyat. Semua keluarga besarnya jadi pejabat. Bener-bener kan harusnya yang jadi pejabat di instansi masing-masing kan harus ilmu sesuai dengan ilmu masing-masing Pak. Tapi ini kok asal comot Pak, anak mantu Bapak semua jadi pejabat. Bener-bener, terus ilmuwan-ilmuwan Indonesia ini nggak kepake ya Pak ya? Lima-limanya anak saya itu beasiswa semua loh Pak. Mantu saya sampai kerjanya di luar negeri Pak, tidak di Indonesia. Ya karena apa? Ya karena Bapak nggak ada peluang di sini untuk orang pintar, orang cerdas, orang baik. Yang dipakai itu di sini adalah boneka. Siapa aja yang mau kerja saja mau jadi boneka dia dipakai sama Bapak.
Tolonglah Pak. Nanti Bapak tua, udah tua Bapak mati Pak. Udah mati Bapak mau kemana? Nggak dibawa harta, nggak dibawa jabatan Pak. Udah gitu aja ya Pak ya. Adakah satu kebijakan Jokowi yang membahagiakan kalian? Yang baik untuk rakyat ada nggak? Yang menghancurkan? Nah, itu dia. Tim Jokowi beserta kroni-kroninya tiada maaf bagimu. Oke, jangan kalian memikirkan keluarganya aja. Anak bangsa ini perlu dididik. Jangan kalian kasih kondom, jangan kalian kasih kontrasepsi yang nggak jelas. Bikin undang-undangan itu sebenarnya Pak Jokowi ini germo atau apa ya? Pak Jokowi itu germo atau bukan ya? Saya mau tanya, Bapak hati-hati Pak. Jangan membuat rakyat sengsara lahir batin dunia akhirat, karena pertanggungjawaban itu dunia akhirat Pak. Allah itu akan murka Pak. Sekarang lagi didiamin Pak, dosa Bapak udah banyak. Ingat utang 8T, terus KKB itu yang perlu Bapak jalankan, yang perlu ditugaskan kepada aparat-aparat keamanan. Jangan mengadu domba, jangan membuat rusuh dan kisruh negara ini. Juga untuk masalah peraturan-peraturan yang tidak jelas IKN, saya mohon kepada artis-artis yang pada ikut di IKN, yang pada datang hadir besok, saya cuma mendoakan, rakyat Indonesia cuma mendoakan supaya kalian mendapatkan hidayah, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang kalian lakukan adalah tidak benar. Mundur. Kalau masalah minta maaf, kalau saya pribadi sih lucu gitu. Lucu banget. Jadi ya kalau untuk memaafkan betul tadi kita maafkan, tapi rasa-rasanya lucu gitu kalau dia minta maaf kan. Karena itu butuh pertanggungjawaban aja gitu. Itu udah bukan rahasia lagi dan semua se-Indonesia bahkan sedunia tahu pemimpinan Jokowi itu buruk gitu ya. Bobrok, dan itu apa namanya kita sampai demo berjilid-jilid gitu karena kesalahannya dia gitu. Jadi kalau sekedar minta maaf rasanya lucu. Kalau saya sih untuk masalah minta maaf itu lucu sekali gitu lah. Pokoknya udah nggak bisa di ini. Nah terus tadi untuk yang anaknya, menantunya sampai segala pembantunya dikasih jabatan, itu artinya Jokowi sangat menyadari di Indonesia ini susah nyari kerja. Sulit nyari kerja itu mungkin Jokowi jadi semua anak cucunya sebelum dia lengser itu cucunya yang dikasih kerjaan, sampai asisten pribadinya istrinya pun dikasih jabatan di Bogor tuh ya, jadi calon wali kota. Jadi rasa-rasanya semua tuh ya pembantunya tuh semuanya mungkin dikasih ijazah semua ya kan, nanti biar kasih kerja. Nah ya sekarang Jokowi kenapa jadi sebelum dia lengser dia memutuskan soal DPA, dia sendiri takut nganggur gitu, takut dia nganggur kan gitu. Dan kalau dia nggak punya jabatan dia gampang sekali nanti untuk dianiaya sama rakyat gitu. Jadi ya gitu. Kalau saya jujur aja, saya pribadi untuk DPA itu saya nggak setuju, sangat tidak setuju. Mantan presiden yang lain sudah lengser ya sudah gitu loh, kenapa lagi gitu kan. Kalau dia masih risau, dia takut yang dosa gua banyak, kalau gua keluar mati gue kan gitu mungkin ya gitu. Jadi dia menyelamatkan diri sebelum dia lengser gitu. Ya udah lengserin aja deh pokoknya, intinya gitu aja. Makasih. Yap, itulah unek-unek seorang emak-emak terhadap kebobrokan kepemerintahan Pak Jokowi. Saya kira semakin kesini semakin parah cara mengkritiknya, dan seharusnya Pak Jokowi menyadari hal ini. Kok bisa ya sekumpulan emak-emak bisa bertemu seperti ini dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana agar bisa menyadarkan Pak Jokowi. Dan semoga apa yang menjadi penyampaian emak-emak ini atau harapan emak-emak ini bisa terwujud, agar seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan yang namanya keadilan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih buat emak-emak sudah bisa mewakili suara rakyat. Kalian adalah sebagai pejuang yang selalu menyuarakan sebuah kebenaran, dan teruslah semangat bagaimana agar apa yang menjadi keluh kesahnya rakyat bisa tersampaikan melalui suara-suara kalian. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.